Tapi masa depan dengan optimis. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Rumah yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Rumah yang kedua, untuk menghadapi masa depan dengan optimis. Yang pertama, jangan takut dan terus beriman kepada Tuhan Yesus. Amsal pasal 23 ayat 17 sampai dengan 18. Saat kita pikirkan tentang masa depan, hendaknya kita dipenuhi dengan iman dan harapan. Ganti ketakutan kita dengan iman kepada Allah dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jangan pesimis, tapi milikilah iman untuk kita dapat menempuh masa depan dengan optimis. Yang kedua, cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Matius pasal 6 ayat 33 dan Yakobus pasal 2 18 sampai dengan 19. Dalam hidup ini kita memiliki dua pilihan. Apakah kita membangun dan memperoleh berkat Tuhan untuk kepentingan pribadi atau kebanggaan diri, atau kita memiliki motivasi untuk memuliakan Allah, untuk bekerja menolong pertumbuhan dan perluasan gerejanya. Allah akan memberkati anak-anaknya yang mencari kerajaan di sorga, patuh dan memiliki hati yang benar. Yang ketiga, kuduskan diri kita dengan hidup dalam kekudusan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kita disebut bangsa yang kudus. Untuk itu kita harus membuat komitmen kepada diri sendiri dan kepada Tuhan untuk menguduskan diri kita dan untuk membangun gereja Yesus Kristus dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Yang keempat, lupakan masa lalu, jalani masa kini dan fokus ke masa depan. Filipi pasal 3 13 sampai dengan 14. Jalani masa kini, terus berjalan menuju masa depan. Keadaan boleh gelap, tetapi jika kita fokus kepada terang, maka kita akan bisa terus berjalan. Tuhan menjamin masa depan kita, tapi kita harus lakukan, apa yang kita harus lakukan adalah tetap hidup takut akan Tuhan. Lakukanlah semua yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan yang kelima, jadilah orang yang tulus hati dan jujur. Mazmur pasal 37 ayat 37. Tulus berarti bersih hati dan bersungguh hati. Apa yang diucapkan dan dilakukan benar-benar keluar dari keinginan hati yang paling dalam. Tidak ada motivasi terselubung dalam segala hal yang kita kerjakan, termasuk pelayanan. Harus kita lakukan dengan tulus dan dengan segenap hati. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan masa depan yang indah. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan. Jadi pada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau dan tidak dukakan hati Engkau, dan tidak hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat, belajar dan baca setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami sepenuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.